Basir. Basir, aduh lupa. Izin terlambat lupa katanya. Dari Serpong. Oh dari Serpong ya? Kayaknya dari Serpong di sana. Sambita? Iya. Iya. Oke. Warga Serpong ya jadinya ya. Sama sekali nggak pegang. Kalau udah lihat tuh sama siapa yang udah si Dita biasanya pertama. nggak tahu dulu juga belum dapat angkat. Ya udah aku udah dikasih sih. Aku udah dikasih yang dari pelaut itu. Tapi ada jurnal tahu. Mirip tapi sebenarnya Apa sih? Nanti bisa. Itu ada yang mau dengerin ini apa podcast yang fungsi sudah banyak orang yang menanyakan podcast. Ada yang pakai podcast? Saya. Nah, terus siapa? Kami. Terus ada lagi Imam kali. Oh enggak ya nanti ya. Berulang ya, lebih berulang. Nunggu pertanyaan ya? Nunggu pertanyaan. Kalau yang belakang sih udah tinggal ganti yang situ udah bisa. Nah, dari situ pun cuma aslinya udah lemah ya. Dan juga dari pusat dari apa galaksinya itu ada MCB yang cuma 2 yang nyala dari 13 yang nyala, satunya nggak ada, jadi pincang sehingga dan itu ke arah belakang ini listriknya ke belakang kita. Mungkin dari situ juga kerusakan alat-alat termasuk di podcast. Ya. Seperti biasa kemarin kita ada semua. Terbang selesai. Itu udah panas tapi ini nyambung ini aja.
tampil ya. Nah, kecuali butut. Ada ya, Loyenka pakai butut. Jadi sudah nggak pakai yang lagi. Masih ada ya. Dia sudah nggak pakai yang alat. Dia pakai butut aja. Belum ada tuh. Harusnya ada ya. Formatnya cepat-cepat. Dan di ngomong sih. Kalau ini AI udah formatnya cepat. Produk-produk elektronik itu cepat. TV aja sekarang udah jarang dilihat sama orang. Di rumah udah pakai HP lens itu sekarang. Tiap orang udah punya HP semua. Kok ada ini mainannya? Ini kita masuk ke untuk hari ini kita akan bahas, kemarin sudah kita bahas korelasi ya. Kemudian sebelumnya apa? Asetilasi. Sebelumnya ada lagi yang dasar itu Pak, yang komponen dunia kayu. oh komponen dari ya. Kita saat ini tahun 2022, jadi sudah ada. Tahun 2022 itu sudah mulai kalau video komposisi sudah ada. Jadi dibuka untuk kelas. Ini bahan-bahannya dari penelitian Pak Yusuf, Pak Gede, ya. Pak Yusuf terutama itu acetylation, kemudian korelasi. Kita belum, saya sendiri belum pernah melakukan asetilasi karena memang bahannya mahal, nanti juga semsetnya mahal, sehingga perlu mau propos untuk dia, tapi sebelum itu karena memang harganya mahal dan reaktif ya. Tidak boleh lama di udara karena udara mengandung ya. Kalau nanti tidak asam sekat, kalau dia ada berubah jadi asam sekat, jadi tidak reaktif. Makanya kalau kita punya juga asam sekat, tidak boleh dibuka tutupnya, harus tertutup rapat. Kita masuk ke asam sekat, asam sekat atau polyester. Kalau di sini ini masuknya lebih ke esterifikasi, tapi kalau polyester tidak.
dokumen itu tersusun dari 8 atau 10 monomer. Ya, kalau udah 8 atau 10 monomer itu dimasuk dengan oligomer. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Jadi oligomer baru masuk ke polimer. Ya, ini sulfur alkohol kalau kita biarkan dalam kondisi sudah dibuka, jadi sulfur alkohol kan ada ininya ya, ada wadahnya. Kalau dia sudah terbuka aja, ya sudah mulai waktu mulai dan reaksi satu yang lain masuk siapa? Kamin please. Oh iya, mau lagi kelas siapa ya? Ayo sini. Mau tanda tangan? Iya Pak, ayo sini. Sita. Oh, clearing ya? Iya. Ini selesai. Clear. Kan clearing ya? Anda 2 dulu. Tanggal 3 Juni aja. Ini ya, betul. 2. Selalu ini. Sudah tahap clearing nih, udah. Udah apa pekerjaan? Sudah apa? Masih apply. Baik, terima kasih banyak ya. Maaf Pak, mengganggu Pak. Jadi polimer, kemudian oligomer, baru ke polimer. Ya, jadi polimer. Ini secara sederhananya seperti ini. Jadi kalau tandanya polimer dia ada M kalinya. Karena kita kalau tulis semuanya lemah, ya. Nah, maka kita pun akan bikin akan pusing kalau dia terlalu. Jadi istilah atau tanda yang kali. Ini nomornya, ini kalinya, dan ini sederhananya. Tapi sebenarnya dia bisa bertiga dimensi, ke atas, bawah, kemudian ini urusan dan di dalam modifikasi basis kami berbasis konfederasi ya, di sini pada alkohol pun dia bereaksi dengan lignin ya, dengan lignin ya, ini salah satu komponen lignin ya. Lignin itu fenilpropan ya, fenilpropan itu fenilnya propannya belum kelihatan tapi langsung lignin di sini propan. Ini alkohol dia bisa berikatan dengan semuatan aromatiknya di sini melalui ikatan metilen, jembatan metilen. Ya, jadi jembatan metilen ini penting. Nah, jembatan metilen bisa terbentuk oleh adanya formaldehida juga. Ya, jadi kalau ada urea formaldehida bereaksi dengan lignin itu bisa terjadi ya. Ini kasusnya kalau urea alkohol, tapi kalau khususnya untuk urea formaldehida maka akan terbentuk jadi ikatan perjembatan yang tidak juga di sini. Kemarin suka ya, bisa sedikit aja. Urea itu seperti apa? NH2 apa bedanya H2N dan NH2? Tangan yang ikatnya di N Pak. Tangan yang berekat. Ya, jadi kadang ditulis H2N, sini NH2, mana yang benar? Sebenarnya normalnya sih ini, cuma karena dia ada di pinggir, maka yang berikatan sebenarnya dengan C adalah M-nya, ya, supaya ini maka dia H2. Ya. Ini dua kali H berarti. Nah, NH2 ditambah dengan dengan aldehida. Aldehida itu seperti apa? Atau metanal ya. Nama IUPAC-nya, nama resminya sih metanal. Metan ya.
metanol nih. Ya, ini metanol. Kalau ini metanal, jadi golongan aldehida. Ini angka 2. Nah, ya. Nah, di sini dia sifatnya parsial positif. Ya, artinya kenapa lebih parsial positif? Karena dia ditarik elektronnya oleh oksigen. Oleh oksigen. Ya, di sini oleh oksigen ditarik. Sehingga dia cenderung bersifat positif. Ketika dia bersifat positif, maka akan suka yang negatif. Ya. Nitrogen ada ikatan, ada elektron bebas yang berpasangan di sini, elektron sunyi namanya. Ya, di sini ada. Ini dia akan tarik ke sini. Nah, ini maksudnya kalau kita belajar mekanisme reaksi, maka ada perjalanan elektron. Nah, di sini yang dikenal dengan mekanisme reaksi. Jadi ada elektron yang saling untuk menarik ke sini. Jadi kalau kita satukan H2 kemudian N tulis lagi supaya lebih jelas. Kemudian ini ke sini jadi C. Kondisi dia masih transisi. Kalau dia udah bentuk ikatan ke sini, ya ini elektron yang dua elektron udah bentuk, maka dia akan positif ini. Sudah, dia positif. Jadi dia akan dia positif sehingga dia harus ke jadi ini akan kembali ke sini. Jadi ini nggak positif lagi nih, nggak positif, tapi N-nya yang positif. Nah gitu. Ya, kenapa N jadi positif kalau dia udah mengingat ini? Karena N itu dia ikatannya hanya 3. Kalau dia 4 berarti positif, seperti NH4 Cl. Ya, NH4 Cl kan dia NH4 plus kan, NH4 plus Cl gitu. Ya, jadi N-nya mengikat hidrogen 4. Karena 4 kan ikatannya hidrogen kan jadi positif, ya, jadi positif. Cl-nya anion. Ya. Nah, ini kondisi transisi sehingga dia akan kembali ke bentuk semula dengan kontas H2. H plusnya dan lepas. Jadi elektronnya akan pindah ke N, H plusnya jadi H plus, ya. Kemudian ini oksigen jadi negatif, ya. Sehingga apa jadinya? Jadi H2N CO N H2 C O H H2. Nah, kayak gitu. Jadi produknya adalah metilol, ya. Jadi ini metilol urea, ya. Jadi ini metilolnya. Metilolnya dari mana? Dari ini, dari formaldehida. Nah, setelah menjadi metilol, bagaimana nih kalau dia berinteraksi dengan lignin? H2N CONH CH2OH plus lignin. Plus lignin ini ya, lignin. Nah, misalnya para hidroksi. Nah, para hidroksi ini lignin atau guanyasil lah. Artinya dia ada gugus yang masih bisa terserang. Kalau misalnya dia sirinil, susah sirinil. Mungkin dia bisa bentuk C
sini sulit, ke sini kita sulit. Kenapa sulit? Karena sudah aturannya, dia kalau udah ada OH maka yang bisa diserap oleh ini harus di sini atau di sini. Karena ini sudah berisi berarti tidak reaksi nih. Kayak gitu. Jadi kalau ini siringil, dia akan sulit berikatan dengan metil. Ya. Membentuk jembatan metil ini sulit. Jadi yang bisa apa dong? Lignin apa? Lignin yang hanya guaiasil misalnya, atau yang parahidroksid doang, ya, parahidroksid. Atau kan kalau lignin itu ada 3 prekursornya ya, ada parahidroksid, ada guaiasil, sudah si lignin, ya. Jadi ini yang akan diserang. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, di sini ketika dia dipanaskan ya, jadi ini prosesnya harus dipanaskan, ya, dipanaskan sehingga akan terjadi. Nah ini karbon di sini dia bersifat elektropositif. Nah, kenapa dia elektropositif? Dia akan ditarik oleh nitrogen yang bersifat elektronik, bukan elektropositif. Dia parsial positif, sorry. Kalau ini nitrogen dia suka ya yang elektronegatif. Bisa dikatakan dia suka menarik elektron. Ya. Sehingga elektron yang ada di sini dia menarik karbon. Nah, jadi mekanismenya gini. Set kalau jadi nih H2N CO N H CH CH-nya 2 ya. OH ya. Kemudian jadi apa? Di sini ada positif. Dia akan positif. Di sini dia akan positif di sini. Ini OH. Di sini positif. Loh, kenapa positif di sini? Karena nggak ada hidrogen di sini. Nah, elektronnya dipakai buat berikatan ini. Ini kondisi transisi. Jadi karbonnya bersifat positif. Ya, dia menjadi bersifat negatif. Nah, negatif, sorry. Negatif. Kalau ada yang positif berarti ada yang negatif, gitu ya. Nah, karena dia masih transisi ya, artinya tidak stabil, maka dia harus lepas. Kalau dia negatif, karbon kok bersifat negatif? Gak mungkin, karbon itu harus netral atau lebih ke positif ya. Nah ini nggak mungkin dia negatif, ini pun nggak mungkin dia selalu aromatik, dia selalu jadi positif ya, sehingga harus kembali ke kondisi yang normalnya. Bagaimana caranya? Dia harus melepas elektron, dua elektron ini, sehingga dia akan menjadi OH min ya, jadi OH min. Kemudian di sini langsung jadi berikatan. Jadi apa dia? Jadi gini. Jadi terbentuk ikatan. Nah kalau ini positif, nggak mungkin dia positif terus ya. Dia harus ada yang harus menjadi kembali ke bentuk semula, ke bentuk yang normalnya. Nah, bagaimana dia kok bisa bentuknya? Berarti harus ada apa? Harus ada hidrogen yang dilepas ya.
hidrogen yang dilepas. Berarti ada hidrogen yang dilepas apa? Nah di sini ini ada hidrogen awalnya. Di sini ada hidrogen. Ya. Di sini akan dilepas menjadi ini akan dilepas ini ke sini. Jadi ini akan dilepas kembali ke sini. Jadi positif. Ini akan menjadi H+. Sehingga jadi ini. Nah, ini ya. Nah, ini urea lignin. Bond. Nah, jadi kalau kita punya UF kemudian kita gunakan sebagai perangkat kayu, maka akan terbentuk ikatan kovalent. Gimana caranya? Harus dipanaskan. Oh, harus dipanaskan karena dia harus melepaskan H2O. Dari mana H2O dilepas? Dari OH- yang dilepas dari ini dan H+ dari ini. Ya, ini dia. Jadi jadilah urea lignin atau ikatan urea dengan. Selain itu ikatan apa lagi kalau kita menggunakan urea formaldehid sebagai perekat dalam papan partikel? Ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Kemudian apa lagi? Ikatan kovalentnya mana? Ini ikatan kovalen. Van der Waals-nya mana? Van der Waals-nya kalau dia udah jadi polimer panjang, kemudian berinteraksi dengan satu dengan yang lain dengan selulosa, ya selulosa berikatan dengan interaksinya dipol atau non-dipol ya dengan urea F. Ya. Kemudian hidrogennya mana? Hidrogennya bisa dari sini dengan OH dari kayu. Selulosa dengan ligninnya ya, banyak ya, pokoknya OH. Jadi kalau ikatan hidrogen terbentuk dari misalnya unsur H dengan O nitrogen atau fluor ya. Nah, ini harus diingat, hidrogen, O nitrogen dan fluor, tapi berbeda molekul ya. Jadi molekul satu dengan molekul yang kedua. Jadi tidak dalam satu. Nah, ini pembentukan ikatan antara UF dengan lignin. Nah, sekarang bagaimana kalau si lignin dengan tadi dengan fosfora alkohol? Sama ya, hampir sama, tapi di sini diganti menggunakan apa tadi namanya itu? Nah, ini kan fosfora alkohol sama seperti ini. Nah, ini fosfora. Jadi belakangnya. Jadi ini sama dengan ini. Ya. Jadi mekanisme reaksinya kurang lebih sama. Dulu tempat saya tuh pas waktu S2 ya, dari soal oleh Pak Nyoman, soal terkait dengan pokoknya dengan pembentukan CO2, pembentukan karbonisasi atau apa gitu. Nah, itu dituliskan mekanisme reaksinya. Kalau mekanisme reaksi artinya ada alirannya. Tidak bisa seperti misalnya NaCl, misalnya NaCl plus NOH. Jadi NaCl plus H2O atau RCOOH, karboksilat dengan ROH menjadi RCOOR itu plus H2O.
nggak seperti ini aja. Jadi mekanisme reaksi harus ada aliran elektronnya. Itu sebagai gambaran bahwa formaldehid, ya, perekat-perekat berbasis formaldehid bisa berikatan dengan lignin, ya, termasuk sulfil alkohol bisa membentuk ikatan dengan lignin dari gugus metilolnya. Ya, jadi sulfil alkohol punya metilolnya nih, ya, metilol furan. Nah, ini furan, furanil metanol, bisa furanil karena dia sistem furan. Ada yang ditanyakan? Jelas? Selain itu, tanin pun dia bisa berkaitan dengan alkohol. Ada banyak gugus aromatik yang bisa diserang oleh alkohol. Misalnya ini gugus aromatik ini, ya. Kalau dia banyak hidroksil group, ya, di dalam gugus aromatik ada, maka si aromatik tersebut dia teraktivasi. Artinya apa kalau aktivasi? Jadi kalau aktivasi itu artinya dia mudah untuk bereaksi. Jadi kaya akan elektron di sini. Si aromatiknya itu kaya. Seperti resorsinol dengan fenol. Mana yang paling reaktif? Resorsinol atau fenol? Resorsinol. Kenapa resorsinol reaktif? Ini kan fenol nih. Resorsinol 2 tahun. 1 dan 1. Ada 2 hidroksil group di sini. Ya, resorsinol. Ini resol. Ini yang reaktif dibandingkan fenol. Kenapa? Makanya resorsinol bisa digunakan sebagai perekat keempat dingin. Kenapa dia? Karena dia reaktif. Kok reaktifnya dari mana? Dari 2 hidroksil ini yang bisa mengaktifkan aromatik grupnya. Ya, bisa mengaktifkan. Karena apa? Karena elektron bebas yang ada pada oksigen ini mendorong elektron dalam ini sehingga lebih aktif. Jadi semakin lebih negatif di sini. Kalau lebih negatif artinya akan mudah diserang oleh senyawaan yang parsial positif atau yang positif. Ya, dalam hal ini yang parsial positif adalah formaldehid. Maka formaldehid yang sifatnya dia parsial positif akan senang sekali dengan yang sangat banyak elektron. Ya, makanya reaksinya cepat, pemanasannya cepat. Kalau dalam kondisi ruang, ya. Oke, yaitu tambahan. Ya. Jadi di sini dia membentuk ikatan orto. Orto itu kalau dia ada hidrooksigen, orto itu di sini posisinya, ya. Orto dan para. Nah,
Jadi kalau udah ada aromatik terus ada gugus OH, maka dia akan yang akan diserangnya adalah di posisi orto atau para. Ya. Berbeda dengan bersifat CL, maka yang akan diserang adalah yang meta atau yang karboksilat. Dia meta yang diserang, bukan orto, ya, bukan orto ini, tapi meta. Kenapa meta? Karena ini karbonnya bersifat parsial positif. Kalau di parsial positif dia akan tertarik elektronnya. Jadi si aromatik grupnya dia bersifat parsial positif, jadi parsial positif. Jadi deaktivasi, artinya gugus, makanya karboksilat ini sebagai gugus pendeaktivasi aromatik grup. Ya, jadi kalau dia direaksikan dengan ini, formaldehyid nggak akan terjadi. Jadi asam benzoat misalnya, asam benzoat misalnya, kalau kita reaksikan formaldehyid dia tidak akan reaksi. Kenapa? Ini parsial positif, ini parsial positif. Positif dengan positif tidak suka. Ya, jadi harus berpasangan. Oke, ini jadi ada kemungkinan dengan adanya penambahan tanin dalam modifikasi kayu adalah untuk membantu supaya proses polimerasinya jadi lebih cepat, lebih dense, lebih kuat, bisa lebih dense, lebih intensif, ya, lebih intensif. Karena kalau kayu alkohol gitu, ya, terkadang dia tidak berikatan secara keseluruhan, ya. Ada yang terlepas, ya. Yang terlepas itu memberikan aroma yang khas dari alkohol. Dan kita tahu sendiri furfura alkohol bersifat sedikit toksik, ya. Jadi toksik. Jadi kalau furfura alkohol kita gunakan sebagai modifikasi kayu dan modifikasi kayunya tidak sempurna, maka alkohol itu ada yang berlepas ke ruangan yang bisa terhirup oleh kita, yang membuat badan kita menjadi terkontaminasi oleh bahan kimia yang bisa menyebabkan mutasi yang seperti bukan gitu. Ya. Nah, dengan adanya tanin ini, kemungkinan si furfura alkohol yang tadinya dilepas ke udara ditangkap oleh dia, ya, ditangkap oleh dia sehingga tidak dilepas, dia membentuk malah jadi bentuk polimer 3D, ya. Jadi banyak penggunaan tanin diantaranya sebagai capture, formaldehyde capture ada, ya. Jadi banyak penelitian yang berbasis tanin, penggunaan tanin untuk formaldehyde capture, ya. Jadi kalau kita menggunakan perekat misalnya berbasis formaldehyde, maka kalau kita tambahkan tanin sebagai zat aditifnya bisa menurunkan formaldehyde. Makanya dalam beberapa pembuatan partikel saat ini saya belum menambahkan ya pembuatan partikel dengan tanin. Tetapi ada produk kayu termodifikasi berbasis alkohol, saya sudah pernah menambahkan tanin ke dalam, ya, yang saya pernah lakukan di ini. Jadi di sini modifikasi
modification of wood by tannin for resin efek dimension ini bukan properties jadi si tannin ini tujuan awalnya adalah untuk menarik emisi formaldehyid yang biasa terjadi pada umumnya fosforilated. Ya, tujuannya itu apa? Selain itu dalam prosesnya saya juga memodifikasi, mencari katalis yang cocok di antara katalis yang belum pernah dilakukan, sudah dipakai. Ya. Nah, di sini penambahan tangan pun bisa meningkatkan laju reaksi. Ya, jadi ini adipic acid, jadi adipic itu ada asam adipat. Ya. Asam adipat itu asam yang biasa digunakan untuk polimer, pembuatan polimer ya. Ada succinic acid, ada adipic acid. Nah, di sini ada yang succinic acid, ada yang penambahan tannin, ada yang tanpa penambahan tannin. Ya, jadi pure fosforilasi ya tanpa adanya tannin. Ya. Nah, di sini yang terakhir adalah glioxal fosforilasi dengan adanya tannin, dan ini dipakai oleh siapa suaminya ya, suaminya S3-nya, dan pintar ya, mereka pintar ya, jadi melihat ini yang berpotensi ya dari hasil penelitian ini yang paling bagus. Jadi, sehingga dikembangkan lagi di S3 ibu suaminya untuk mengembangkan formulasi tanpa ada penambahan asam ya. Kenapa diperlu asam dalam proses fosforilasi? Memang dalam proses fosforilasi kita perlu asam sebagai katalisnya. Tapi dengan glioxal ini fosforilasi bisa berjalan walaupun pH-nya lebih besar ya. Artinya yang dari ke beberapa formulasi ini yang paling kuat pH-nya, yang paling asam itu yang menggunakan tartaric acid. Tartaric acid memang dia banyak di karboksilik, tapi dia memang reaktif juga. Ya. Tapi yang paling bagus, ya, kalau pH-nya sebenarnya pH-nya lebih bagusnya, lebih amannya, lebih netral gitu, ke arah netral yang lebih tinggi pH-nya. Ya. Jadi saya mencari kira-kira dengan konsentrasi asam yang rendah, dengan jenis asam yang tidak terlalu asam, kira-kira bisa nggak si fosforilasi? Karena dapat menurunkan sifat organis kalau kita menggunakan asam yang terlalu tartaric acid itu sampai sangat rendah. Ya. Ini persentase berbasis bobot, ya, berbasis bobot. Jadi di sini yang H ya, dia memiliki elastic recovery 58,5%, dan HB-nya besar 5,5 ya. Ya bukan lipat di kantor ini cukup besar. Jadi sifat mekanisnya meningkat ya. Tapi memang kayu yang sudah dimodifikasi dengan sistem ini, dia akan cenderung lebih kecil. Jadi dia kayu terpikat gitu. Jadi si kayu itu yang tadi volumenya 2 meter kubik ya, atau 2 cm kubik ya, bisa jadi 1,8 bisa gitu. Itu sebagai 1,8 cm. Jadi sedikit lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ada kemungkinan dia tercrossing dengan baik. Nah, bisa dilihat ini tannin dengan kayu beech ya, beech yang sudah dimodifikasi, tannin dengan tartaric acid. Nah, di sini ada perbedaan.
sekitar berapa? Nah ini nih 787, kurang lebih di 787 dia ada ya. Nah setelah di bleaching, setelah dicuci pun dia tetap ada. Jadi artinya tahan terhadap pencucian. Dari mana kok bisa tahu? Dari FTIR ini bisa kita tahu dari FTIR dengan cara melihatnya before and after bleaching ya. Nah ini after bleaching bleach ini di sini terlihat ya. Dan ini before bleaching yang warna orange. Nah warna orange ada penurunan aroma ester, gugus ester, tetapi gugus fufurnya tetap ada ya, jadi di sini tidak tercuci. Dan ini reaksinya yang bisa disuguhkan ya, tertentu reaksi. Ada jembatan etilen di sini yang tadi. Sekarang masuk ke esterifikasi, poliesterifikasi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Nah, industri sensitif. Jadi di industri ini alkohol. Saya dulu hanya membahas tentang modifikasi kayu yang sudah eksis saja ya. Untuk yang polyester kan belum eksis, belum saat sedang diproses, sedang konsulan polyester. Kita coba masuk ke visual modification. Nah ini salah satu paper saya yang paling banyak disitasi karena memang dia dipublish di perusahaan UPS. Citasinya masih rendah lah dibandingkan yang lain, tapi di antara paper saya ini yang paling banyak disitasi ya, karena mungkin Science and Technology adalah salah satu jurnal yang terpercaya ya, dan juga kebetulan ya pembimbing saya di sini ikut hadir yang saya ikut jadi ikut ditulis saya karena terutama di Walter Milits. Jadi proyek ini sebenarnya dari Walter Milits yang meminta saya untuk mencoba nih nanti ada sorbitol dan citric acid bisa nggak kalau kayu itu nih tugasnya gitu ya. Oke, saya lakukan akhirnya jadilah sebuah paper. Nah ini lumayan lengkap ya papernya, walaupun memang belum diuji yang saat ini untuk kayu berbasis sorbitol citric acid ya. Jadi di sini kenapa awal mulanya modifikasi berbasis sorbitol dan citric acid? Awalnya adalah dari paper ini, dari DOR dan sudah pernah saya singgung ya dulu ya. Jadi ada reaksi
intinya poliesterifikasi itu adalah modifikasi berbasis pembentukan polyester. Namanya poly, artinya banyak. Ester, sebenarnya ester, khusus ester kan. Apakah asetilasi adalah polyester? Polyester bisa lebih ke esterifikasi, walaupun memang sebenarnya secara keseluruhan polyester juga, karena selulosa diserang oleh asam tidak asam serat, jadi ester. Karena selulosa panjang dan banyak OH-nya sehingga akhirnya banyak juga esternya, jadi polyester juga, walaupun dikenalnya sebagai asetilasi karena dia khusus berbasis asetil grup, ya asetil karboksilik, asam karboksilat berbasis asam asetat atau anhidrat asam asetat. Ya. Kalau di sini polyester di dalam metode ini itu berbasis pada pembentukan polyester dari sorbitol dan kita coba lihat sorbitol. Gugus OH-nya ada 6 ya, jadi di sorbitol seperti ini. Gugus OH-nya ada 6. Ya. Karbonnya berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, OH-nya ada ya, jadi hidrosin. Dia larut air atau tidak? Masuk. Pas kita baru membahas polyester ya. Jadi polyester terbentuk dia kalau dalam hal ini adalah reaksi antara poliol ya, polihidroksi alkohol dengan asam karboksilat, polikarboksilat. Kenapa harus poli? Supaya terbentuk polimer minimal 2. Tapi kalau 1 bagaimana? Kalau 1 dia nggak kontinu reaksinya, artinya tidak, artinya discrete, dia terputus-putus. Ya. Jadi seperti asam asetat dengan alkohol, misalnya etanol. Etanol masih ingat rumusnya? Struktur utama. C2 H5. Hai, strukturnya masih bisa nanti ya? Etanol CH3 CH2O H atau C2H5O H atau C2H6O bisa ya. Nah, tapi struktur manfaatnya ini struktur lengkapnya gitu ya. Nah, kalau kita reaksikan dengan asam karboksilat misalnya CH3 COOH asam asetat, maka akan terbentuk ester. Gimana mekanismenya? Ini partial positif, ini ada elektron bebas, sehingga ini yang menyerang, elektron yang menyerang sini. Jadi elektron duluan yang menyerang sini, sehingga akan ini ke sini, kemudian dia akan kembali. Ini nanti akan jadi kalau kita tuliskan CH3 CH2O CO ya. Jadi ini yang dilepas akan ini pun dia dilepas, dia akan ini akan menjadi H+, kalau ini jadi OH min, sehingga akan menghasilkan H2O.
ada penguapan di sini pada saat proses esterifikasi. Ester, ya, harum, sifatnya ester harum, aroma, memiliki fragrance atau flavor, sehingga banyak flavor, industri flavor atau industri parfum berbasis penyewaan ester karena aromanya menarik, enak, ya. Ada yang dan khas, ya. Nah, kalau kita punya aroma durian, ya, kemudian kita ekstrak si durian itu, kemudian kita masukkan ke dalam GCMS, maka akan kita tahu strukturnya atau komponennya. Biasanya komponennya senyawa esternya yang menghasilkan yang sama dengan kalau terdeteksi, ya, kalau di GCMS ada senyawa ester khas dari durian, maka akan dibuatlah sintesis, ya, secara sintetik, ya, buat senyawa esternya sehingga menghasilkan ester yang beraroma durian. Nah, ester ini bersifat diskret. Diskret itu dia tidak kontinu, dia tidak membentuk polimer, ya. Bagaimana dong ester yang bersifat bisa membentuk polimer? Yang harus ada dua double OH, double karboksil minimal itu, ya. Misalnya apa? Yang paling etilenan glikol, CH2OH, etilen glikol, mana sih? Ini, ya, alasan gini. Etilen glikol ditambah asam malat gimana? Masih ingat, Bu? Asam malat. Ya, bisa contoh aja lah. Ya, ini CH2, C. Nah, yang ini bisa ini. Ini ada metil dikarboksilat. Metilen dikarboksilat atau propadiol. Nah, nama ilmiahnya, nama ilmiahnya adalah satu propadiol. Nah, ini kalau kita jadikan ester, maka terbentuk ester yang kontinu, yang bisa membentuk polimer. Ya, apa dia? Di mana? CH2O, CO, CS, CH2, CO, OH, ini dia. Ini lagi, ya. Nah, ini dengan ini dia akan membentuk ikatan lagi dengan yang lainnya, yang ujungnya ini dia akan bentuk ikatan lagi dengan kesenyawaan yang sama, membentuk ester lagi. Nah, ini bisa jadi polimer, bisa senyawaan karena dia bisa kontinu, ya. Ada gugus karboksilat yang sisa, ada gugus hidroksil yang tersisa, ya. Kalau kita tambahkan 2 mol, dia akan panjang, ya. Ini baru 1 mol. Kalau 2 mol dipanjang lagi di sini, ya. Ini kalau 1 mol, ini kalau 2 mol berarti di sini ada lagi, di sini, ya. Terus jadi bisa panjang, tergantung komposisinya. Sorbitol tadi berapa? Ada karbon
karbon 3 ya, ada 6 ya karbonnya ya. Satu, dua, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian OH. Jadi OH. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian OH. OH lagi sini. OH lagi sini. OH lagi sini. OH lagi sini. Ya, jadi ini sorbitol. Kemudian ditambah asam sitrat. Berapa C? 3 ya? 4 ya? Kalau nggak salah ya. Ini tidak seperti ini. Asam sitrat. Sebenarnya boleh saja saya posisikan di sini kalau sedikitnya di sini. Ini bisa. Kalau kita gabung, ini asam sitrat kan. Nah, jadi asam sitrat itu asam anorganik atau asam organik. Ya. Antara asam organik atau anorganik. Benar nggak sih? Organik. Bukannya anorganik. Organik atau anorganik? Ya, yang senyawaan karboksilat biasanya senyawaan organik. Kalau anorganik tahu yang fosfat, ya. Sulfat, klorida, nah itu biasanya anorganik. Ya, walaupun memang ada juga yang organik, ada namanya yaitu klorida. Nah, asam sitrat ini banyak sekali saat ini booming ya, boomingnya dalam modifikasi kayu. Tidak hanya modifikasi kayu, mungkin di di reaksi apa penggunaan yang lain ya, penggunaan reaksi yang lain itu banyak digunakan asam sitrat karena ini reaktivitas dari karboksilik grupnya yang menarik ya. Menarik sekali. Menariknya apa? Ada asam karboksilat ya, asam karboksilat karena dia organik ya. Saat ini isu lingkungan semakin meningkat sehingga kembali ke alam lah ya, kembali ke alam yang lebih ramah lingkungan, maka dicarilah modifikasi kayu berbasis ramah lingkungan ya, berbasis asam sitrat. Asam sitrat dari mana perolehnya? Dari asam sitrun ya, dari sitrun, dari orange juice ya, dari orange. Sorbitol dari mana? Sorbitol dari banyak ya, dari jagung, dari agriculture pokoknya ya, senyawa karbohidrat sederhana ya. Jadi kita gabungkan mereka itu ya, kita gabungkan supaya jadi polyester. Poly banyak, ester banyak ester ya. Nah kalau di sini ada 3 karboksilik group 1, 2, 3. Nah di sini ada 6. Hidroksil grupnya ada 6. Maka supaya satu banding satu, maka dia harus butuh berapa mol asam sitratnya? Butuh 2. Jadi 3 kali karboksilik grupnya ada 3. Jadi 3 kali 2, 6. Hidroksil grupnya ada 6. Ya, jadi sorbitol 1 mol
mendukung dia akan menjadi asam yang sempurna, menjadi asam netral. Nah, kalau nggak netral bagaimana? Kalau nggak netral, kalau ini 3, nah kalau ini 3, asam sitatnya 3 mol, berarti ada kelebihan berapa? Ada kelebihan 3 karboksitnya ya. Berarti dia tidak netral nanti, ya tidak netral. Jadi nanti produknya akan bersifat asam. Ada turun asam, tapi karena kayu dia banyak mengandung komponen selulosa, biselulosa, maka ada kemungkinan kelebihan dari asam sitat ini pun dia akan berikatan dengan kayu. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Afinitas atau kesukaan asam sitrat dengan sorbitol dibanding kayu, mana yang lebih suka asam sitrat itu? Sorbitol atau kayu? Sorbitol, karena dia strukturnya udah sederhana. Kalau kayu ada pigmen, ada hemiselulosa, masih kristalin juga, maka dia akan susah untuk menyerang sebenarnya. Jadi asam sitrat dia akan menyerang terlebih dahulu yang paling mudah diserang olehnya, yaitu sorbitol. Jadi ketika kita impregnasi kayu menggunakan sorbitol dan asam sitrat, dan kita curing, ya, dipanaskan misalnya di suhu 103, ya, suhu 103, maka ada uap air, ya, akan menguap, ya, caranya ada solvent, ya. Nah, ada solvent yang menguap, ya, karena tidak semuanya, karena dalam impregnasi kayu kita tidak bisa mengimpregnasi asam sitrat dan sorbitol dalam kondisi padat, seserbuk diimpregnasi ke dalam kayu. Terus pernah kita lakukan, tapi memang menarik juga kalau kita lakukan, ya. Gimana caranya? Bisa saja kita panaskan dalam kondisi suhu tinggi, kita campur kayu dengan asam sitrat dan sorbitol dalam kondisi bubuk, mungkin bisa terjadi ketika dia leleh asam sitrat sorbitol dia bereaksi, si kayu pun dia ikut bereaksi, bisa saja. Jadi solvent free, ya, artinya solvent free polyesterification, wood modification, ya. Jadi bisa, ini belum pernah dilakukan, tetapi menarik juga kalau dilakukan, ya, terutama untuk pembuatan pakan partikel, ya. Jadi pakan partikel campur dengan asam sitrat, sorbitol, itu sangat memungkinkan terjadi, ya. Mungkin next penelitian saya ke sana, ya, tanpa ada penambahan air. Jadi blister itu bisa dikurangi, ya. Nah, di situ, nah ini netral, supaya karena dia 3 mol, kalau 3 mol berarti 3 mol lebih dong, lebih asam, lebih asam. Asam mananya? Asam produknya. Kalau ini produknya asam atau tidak? Bisa netral, cenderung netral. Ini produknya, bukan lautan, ya. Kalau kita mencampurkan sorbitol dengan asam sitrat, ini 1 mol, ini 2 mol, ya, misalnya ini 2 mol, sorbitol 1 mol, asam sitratnya 2 mol. Produknya pH-nya kurang lebih netral. Kenapa netral? Karena saling semuanya teresterifikasi, ya. Tapi kalau ini di sini asam sitrat 3 mol, lebih banyak asamnya, maka produknya akan lebih bersifat asam, ya. Walaupun memang kayu ada zat-zat atau komponen yang bisa bereaksi dengan asam, tapi tetap si produk pasti lebih asam dibandingkan ini. Nah, kalau asam bagaimana? Nah, kalau sifatnya si kayu, produknya, misalnya kita buat pakan partikel dari campuran sorbitol dan asam sitrat, tetapi komponen asam sitratnya lebih banyak, maka si produk pakan partikelnya dia lebih asam sifatnya. Nah, kalau asam bagaimana? Akan berpengaruh pada laminasinya. Nah, jadi ketika pakan partikel itu kita dilaminasi permukaannya, misalnya dengan dengan
fitur ya apa selain itu melamin ya, melamin yang melamin, dia akan terganggu nih karena sifat nikel kayu, sifat kayu sifat asam, ada kemungkinan paintability, kemudian untuk dicatnya itu akan terganggu. Tapi bagaimana terhadap durabilitasnya terhadap organisme perusak kayu? Nah, semakin baik. Ya, itu kelebihannya, semakin baik karena dia sifat asam, dia tidak disukai oleh jamur, tidak disukai oleh kayu. Senyawaan yang bersifat asam tidak disukai oleh organisme tersebut. Ya, dia lebih tahan. Tapi terhadap finishing itu akan terganggu. Ya. Sementara untuk yang produk yang pH-nya bersifat netral, ada kemungkinan dia lebih kompatibel, mungkin bisa lebih baik. Ya, ini. Tetapi untuk durabilitas terhadap kerusakan organisme cenderung lebih baik dibandingkan yang tanpa penambahan untreated. Ya, jadi dibandingkan dengan untreated itu dia lebih baik. Ya. Oke, di sini dan juga kalau kita menggunakan perekat, nah perekat ya ini maksudnya perekat nih, jadi tidak hanya laminasi tapi dalam perekatan juga berpengaruh. Ya. Perekat apa yang kira-kira cocok untuk ini, untuk partikel yang sudah dimodifikasi itu, gitu ya. Jadi modifikasi kayu akan berpengaruh terhadap sifat fisik pasti, sifat mekanis pasti, sifat durability pasti, sifat finishing pasti, sifat bondability atau kemudahannya untuk diikat oleh perekat, dia itu akan berpengaruh. Ya, apakah dia semakin bagus, apakah semakin jauh, rata-rata memang semakin kurang baik. Ya. Tetapi ada juga yang sifatnya lebih meningkat. Ya. Ada beberapa. Jadi makanya ini yang perlu diteliti lebih. Ya. Makanya penelitian saya saat ini melihat ke arah bondability-nya dari produk kayu termodifikasi berbasis polyesterifikasi. Jadi polyesterifikasi adalah modifikasi kayu yang lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena bahan-bahannya sudah bersahabat semuanya dengan kehidupan kita, ya. Asam sitrat, sorbitol udah sering kita makan ya di produk-produk minuman ataupun produk makanan snack dan segala macamnya. Selain sorbitol ada gliserol, ada maltosa juga masuk, maltosa, laktosa, laktat, ini ada asam laktat ya, laktosa, apalagi itu, gliserol, glikol, malik acid, silitol ya, silitol, bisa lagi banyak, ya, asam sitrat pun banyak, selain asam sitrat apalagi asam adipat asam sitrat ya, asam adipat makanya ada juga ya, asam adipat, asam susinan, asam malat, asam malat banyak ya kalau kita sebutkan semua. Dan itu adalah beberapa senyawaan polihidroksi atau poliol ya, ini poliol dan ini polikarboksi. Bisa.
Tanggal 8. Diganti ya. Senin. Tanyain Pak. Sekalian minta yang nanti kan dikasih dulu. Kira-kira ada yang mau diskusikan dari bahan izin bertanya Kak, kalau untuk reaksi esterifikasi ini tuh reversibel atau reversi? khawatir saya kemarin setelah Iya. kurang kencang ngikatnya Ya, Kak. betul. Oke, jadi dalam poliester ya, sini misalnya ya, secara ininya aja ya, general. Jadi kan ester itu jadi bahan sejarah. Plus ya. Nah ini reversibel ya. Reversibel sebenarnya. Sebetulnya memang ke arah kanan. Ya. Nah, reversibel bagaimana supaya dia ke arah kanan, supaya jadi ester. Maka dia perlu ada pemanasan. Ya. Pemanasan supaya apa? H2O bisa dilepas. Karena reaksi ini H2O-nya dia lepas. Ini artinya dia dipanaskan. Jadi tanda panas ke atas artinya dipanaskan ya. Jadi itu dipanaskan supaya dia melepas H2O dari posisi. Ya, H2O dari sini dan dari sini. Jadi ini. Ya. Kalau ini tidak dilepas, dia kembali lagi. Nah, ke sini. Maka reaksinya sistemnya harus dia dibuka. Jadi kalau kita tapi kalau pada penelitian ini pun ya si kayu yang sudah diintegrasi asam sitrat sorbitol dia jadi nggak ditutup sama aluminium, jadi dibiarkan supaya dia bisa menguap kado. Ketika dia mau doang maka akan terbentuk es. Ya. Banyak sih ininya apa caranya supaya reaksi bisa berjalan ke kanan. Ada katalis, ada panas. Nah kalau kita tambahkan panas supaya ya kalau panas kan artinya hanya fisik aja ya. Kalau kita tambahkan katalis, ya, misalnya katalis seng, itu ditakutkan bisa merusak juga si kayu. Karena zinc itu kan sifat asam, ya. Sifat asam sehingga takutnya dia merusak zinc, ZnSl2 atau apalagi itu senyawaan yang lain. Dan juga bisa membuat limbah juga kalau produk tersebut digunakan di masyarakat. Jadi ketika kena air lepaslah ZN-nya. Ya. Jadi ada kita pakai katalis yang lebih aman, yaitu dengan panas. Walaupun memang dengan panas itu si kayu bisa rapuh juga ya. Terjadi proses thermal modification ya. Pada suhu terutama pada suhu tinggi di 150 ya. Nah suhunya berapa? Nah kalau suhunya kaitannya dengan reaktivitas pastinya ya. Kalau suhunya kurang ya, kalau suhunya kurang besar atau kurang tinggi maka mungkin esterifikasinya pun tidak sempurna. Itu
itu yang kita takutkan. Tapi ketidaksempurnaan itu pun akan bagaimana selanjutnya produk ini mau dipakai untuk apa? Ya. Kalau kita gunakan produk tersebut untuk misalnya pembuatan bangunan partikel, nah ketidaksempurnaan itu bisa tertutupi dengan membentuk menjadi gugus-gugus baru untuk si perekat berikatan. Nah, gitu ya. Jadi misalnya asam malat dan dan xylitol ya, asam malat dan xylitol. Nah, ester yang terbentuk kalau kita menggunakan S103 ya ada kemungkinan yang 1 atau 2 lah, paling banyak 2 ya. Bisa nggak 100% tunggu energi itu untuk jadi sempurna, jadi netral produknya. Tapi ke arah yang sempurna itu si kayu akan membuat lebih intensif sehingga akan menyebabkan ketakutan yang kita tidak inginkan sebenarnya. Itu yang kita samping. Kalau kita gunakan curing di suhu lebih tinggi, ya. Kalau suhu lebih rendah, aman kayunya, partikelnya lebih bagus, ya, tidak fragile, tidak rapuh ya, dan esterifikasi bisa berjalan walaupun memang tidak semua gugus karboksilat atau gugus hidroksil bisa reaksi pada surface ya. Tapi tetap ya si produk esternya tetap ada pada kayu dan bisa juga membentuk ikatan jaringan baru dengan pakan ketika kita buat pakan, ataupun nanti bisa pakan kayu berulang ya, kayu laminasi ya. Ini sekilas terkait dengan poliesterifikasi. Izin bertanya lagi Pak. Boleh. Kalau misalnya reaksinya reversibel, berarti kalau di uji leaching ada kemungkinan lepas ya? Misalnya balik lagi. Belum. Kalau berdasarkan pengujian yang coba saya lihat ini di sini tuh ada shock. Harusnya sih iya, biasanya normal seperti itu sih bro. Tapi kita lihat ya, karena kalau itu kan partikel kan yang dimodif, kemudian dia ada perekat nantinya ya. Jadi ada kemungkinan si perekat itu akan mengikat si gugus karboksiliknya ataupun gugus grupnya berdasarkan ikatan, walaupun ikatannya misalnya ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen atau bisa jadi ikatan kovalen pun bisa terbentuk. Nah ini tadi saya lihat kemudian leachingnya di mana ya? Oh dia tidak melakukan uji leaching. Kalau yang saya itu ada leaching enak.
loss due to leaching. Kehilangan zat ini sangat kecil, 2%, 1%. Punya 103 saya tidak melakukannya ya, tapi itu di sini dengan WPG before leaching, WPG after leaching. Nah, ini 103 nih. Nah, ini semua. Dan 140. Ntar ini tuh kok dimensional stability indicators. Oh, ini sampelnya. Oke. Jadi maksudnya sampel yang digunakan untuk dimensional stability ya, PPG-nya awalnya 94, justru 103. Setelah diuji leaching menjadi 22. Uji leachingnya bagaimana? Uji leachingnya ya, metode uji leachingnya stabilization of fluid chemical. Maksudnya ini dia dicuci. Nggak disebutkan ya caranya dia. Iya, nggak disebutkan metode leaching. Oh sorry, metode leaching procedure according to N84. Jadi dia sambil menguji dimensional stability dia menguji. Jadi dari penelitian ini, ya, penelitiannya si ini ISO 103 PPG-nya 94. Namun setelah dicuci
pencucian selama 2 minggu ya. Maaf, 1 minggu atau 2 minggu. 2 minggu. Di sini jadi 22, jadi turun. Kalau kita pakai 140, dia stabil. Kotor. Mencucinya, pencucian. Yang itu 103 ya? 120 belum coba ya. Boleh juga di 120 apa? 120 itu saya pernah melakukan untuk senyawa air tidak 120. Tapi aku ya yang 125 ya. Yang bakso gida aku Aku ya. Coba ibu ada yang ibu yang sedikit kan, ada yang udah di 103 ada ya, nanti di oven 120 ya. Kita lihat bagaimana karakteristiknya. Kalau masih bagus mungkin kita bisa 120 ya. berapa jam? Setelah 120 jamnya tadi berapa jadi. Ada 18 jam, tapi ukurannya besar ya. Ini sudah 140 juga. Oh, sini ya, tapi 1,5 kali 2,5 kali 5 cm kali 2,5 kali 1,5 kebal ya. Kalau kita kecil ya, mungkin 4 jam atau 3 jam udah cukup. Ini 4 jam lah, kita coba 4 jam. Di 120. Setelah di sampai 4 jam, lalu ditimbang. Ibu timbang dulu yang 100 berapa? Dari 100 dari 140, jadi ditimbang lagi. Jadi diuji licin, diuji direndam dalam air. Jadi dioper lagi. Dia ketahuan ya. Kemarin kita ada uji licin juga ya. Belum sih Pak, baru mau Oh belum. yang 103. Jadi dulu saya ada juga diuji licin sejak jam sampai dan dibandingkan. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Atau ditanyakan sebelum kita Saya penasaran sama yang urea sama lignin itu Pak. Yang urea sama lignin itu kan itu digabung apa kalau terjadi yang itu Pak? Nah ya, jadi terjadi kalau dia kan di hasil Pak. Nah kan kalau dia silinil apakah ada kemungkinan itu? dia ada slot. Tapi saya kepikiran Pak, kalau ini kan dalam bentuk monomer, sedangkan lignin tersebut kalau dalam kayu kan dalam bentuk polimer. Jadi udah ada. Jadi ini baru 1 titik doang, ya. Serinya kan banyak. Ada mungkin dalam 1 lignin itu ada seringi, ada buaya sil, ada hidroksi. Ya, jadi ini kan hanya seri buaya sil ya. Kalau pada hidroksi bisa 2 yang di sininya, diserangnya, ya. Jadi bisa di sini juga.
Kalau ada hidroksi ya. Tapi kalau bayasil hanya ini satu doang. Tapi kalau selenium jadi kan ada ini, jadi nggak ada tempat di berarti ya. Kalau di kemungkinan di beta Pak, Di beta? atau di Di sini iya. Karena kalau Beta selenium itu kan kan ini kebanyakan kan? iya beta ini alpha. alpha. Nah, kayaknya kalau lignin sudah ikatan gadanya udah hilang ya. Kita jadi kalau ikatan gadanya sudah masih ada kemungkinan. Oh iya iya. Jadi ikatan dada duanya sudah pada berikatan ya. Jadi mau tidak mau dia akan mengalami traumasi. Lalu dia bentuknya masih linear ya, linear antara ada penyokokan, tapi dia ada ikatan dada. Jadi sepertinya ya agak susah ya untuk kita di bagian betanya. Tidak, lewat. Oh, saya mau izin kalau boleh buat ada lagi ada. Pak, kalau untuk review paper Pak, Ini salah dari hari ini kan kita salah sedikit berbuat. Ini kan ini ya ini. Mau coba ya diformulasikan. Kalau aja langsung terlibat bakal pakai kita dapat punya bawa tabungan Ini mau ada ulas atau mau ini? Sudah tahu. Ada, mana ada? Pak Dede kan udah UTS, kan udah kita udah ujian. Oh gitu. Apa sih? Ekspresinya kayak takut-takut gitu.